Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Masih dengan saya, Arif. Dan kita masih di dalam tutorial mengirim sertifikat ke banyak alamat email secara otomatis. Dan kita sekarang sudah sampai di part nomor 3. Ya, bagi yang ketinggalan part nomor 1 dan part nomor 2, silahkan lihat link video di atas. Ya, pastinya part nomor 1 dan part nomor 2 layak untuk disimak juga ya. Oke, kalau sudah selesai di part nomor 1 dan part nomor 2, silakan balik lagi ke video ini dan kita akan lanjutkan tutorialnya. Di part nomor 3 ini kita akan lanjutkan dengan skenario yang nomor 3 ya. Skenario nomor 3 itu dengan kondisi acaranya belum diadakan. Nah, ini yang berbeda dengan yang di part nomor 1 dan part nomor 2 kemarin ya. Di sebelumnya kita acaranya sudah selesai. Ya. Kalau kondisinya acaranya sudah selesai. Ya, kalau sekarang acaranya justru belum diadakan. Nah, karena belum diadakan, teman-teman masih berkesempatan untuk mengumpulkan data peserta itu dari presensi dengan biasanya dengan menggunakan Google Form. Ya. Kalau di sini juga saya sarankannya pakai Google Form karena kalau yang sudah menyimak video saya untuk di skenario 2 ya yang sebelumnya itu kita gunakan add-on AutoCAD di situ ada form trigger. Ingat ya, ada form trigger. Nah, form trigger itu hanya bisa bekerja dengan Google Form. Kalau formnya Google Form ya. Jadi kita akan gunakan Google Form di sini nanti. Kita buat eh, form presensinya itu dengan menggunakan Google Form. Lalu tools yang akan kita gunakan ini akan lebih sederhana ya. Google Form, Google Sheets dan Google Slides. Ya, ini malah kita nggak perlu kerja sama sekali nanti setelah acara. Ya, ya tinggal nunggu aja sambil monitor kalau perlu ya apa ada error atau enggak gitu ya. Udah ya nggak perlu ada yang dikerjakan setelah acara. Oke, yang perlu kita siapkan adalah kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Yuk. Oke, kita akan kembali gunakan Google Sheets ini yang sama ya. Tapi bedanya nanti eh, kita perlu buat Google Form-nya dulu ya. Ini bisa kita buat sheet baru supaya beda ya. Nanti kita akan taruh si data Google Form-nya itu di sheet nomor 2 ini. Ya, sheet nomor 2 ini. Template yang akan kita gunakan masih sama seperti yang kemarin. Ini kita kembalikan lagi yuk. Nah, kemarin kita buatnya apa kan name 2 begitu ya. Ini kita balikin lagi ke yang original ya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita perlu buat Google Form-nya. Kita buat dulu forms.google.com. Betul nggak ya begitu ya? Betul ya, pakai S ya. Oke, betul. Kita langsung buat aja yang baru, pakai blank aja ya. Kita buat sederhana saja, misalnya judulnya kita ganti presensi seminar nasional ya. Description-nya boleh diisi, lalu question yang pertama kita perlu nama lengkap peserta ya. Nama lengkap gitu ya. Nah, ini dia akan otomatis menjadi short answer. Kita pilih required di sini. Kalau mau dikasih description juga boleh di sini. Boleh dengan gelar gitu misalnya. Ya, supaya nanti peserta menuliskan gelar di sini ya. Lalu tentunya apa lagi yang perlu ditampilkan? Ya, ada sih sebenarnya ya. Atau afiliasi lah gitu ya. Afiliasi atau asal institusi. Nah, gitu ya. Ini kita buat required juga. Oke, yang lain udah biarin aja. Kalau memang perlu nomor telepon ya udah dibuat aja. Tapi ini sengaja saya buat yang memang kira-kira kita butuhkan aja di sertifikatnya. Dan satu lagi yang penting adalah alamat email. Cuma alamat email ini biasanya saya bikin di sini ya, collect emails. Oke, ini kita matikan ya. Udah.
Respon receipt ini kalau si penerima kita maunya dia menerima kopi atau salinan email yang ini ya, form yang dia isi ya. Save. Oke, nah nanti otomatis emailnya akan masuk di sini. Ya, di isian pertama ada isian alamat email. Ya, oke. Udah, ini aja cukup. Kalau mau dibagus-bagusin lagi terserah. Tapi ini kan hanya sekedar contoh aja. Kita ganti. Oke, udah otomatis keganti presensi seminar nasional. Udah, cukup. Lalu kita geser ke bagian respons. Nah, ini kita eh, pilih di sini. Bisa nggak ya? Select response destination. Oke. Nah ini kita pilih, jangan pilih ini ya, jangan pilih create spreadsheet, karena kalau kita pilih ini nanti dia akan membuat dokumen sheets yang baru, Google Sheets yang baru. Kita pilihnya yang di titik 3 ini, lalu pilih select response destination. Ya, kenapa kita pilih ini? Karena kita maunya targetnya nanti datanya itu masuk ke dokumen sheets yang sudah kita buat ini tadi. Ya. Ya, kalau mau bikin yang baru juga boleh. Kalau yang baru berarti klik yang ini ya, create spreadsheet, nanti dia bikin dokumen baru. Tapi ini karena kita sudah punya, kita pilih ini aja. Select response destination. Lalu, nah ini, select existing spreadsheet. Kita cari yang tadi ya, ini. Coba sertifikat, select, ya, spreadsheet link. Nah, nanti dia akan masuknya ke sana, gitu ya. Kita coba klik ini view responses in sheet. Nah, nanti dia akan kebuka. Oke, oh dia otomatis bikin ya. Oke, berarti kita nggak perlu pakai sheets nomor 2 tadi. Ini udah otomatis di sini. Oke, fine. Kita bisa tutup yang lama, ya, biar yang baru aja yang kebuka. Sip, form sudah ready ya. Ini langsung bisa di share ke peserta nanti pada saat acara. Nah, selanjutnya kita persiapkan dulu ini yang ada di sini. Ya. Ini tadi sheet yang dibuat oleh Google Form secara otomatis. Nah, sekarang kita buat job baru untuk Google Form tadi, isian Google Form. Kita akan pakai AutoCred lagi. Kita lari ke menu add-ons, lalu cari AutoCred dan open. Harusnya sudah ada job yang pertama yang kemarin kita buat. Nah, sekarang kita buat uh, job baru dengan yang sama ya. Kita new job aja supaya beda. Kalau tadi kan manual yang itu, kita bikin lagi kirim sertifikat form gitu ya. Ya, form gitu. Oke. Dia nggak boleh sama nih nama jobnya, harus beda ya. Next, lalu template-nya masih sama. Nah, di sini sudah muncul harusnya di recently used templates. Template yang kemarin kita pakai, kita use lagi. Oke, sudah masuk ya di sini. Kita next. Lalu muncul seperti ini. Nah, yang menjadi sheets-nya sekarang bukan sheet nomor 1 lagi. Kalau kemarin kan sheet nomor 1 ya. Sekarang kita pakai yang form respon 1 yang ini nih ya. Nah, tapi dia namanya beda ya. Nama kolomnya beda. Ya nggak masalah. Ini sama kasusnya seperti yang di skenario nomor 2 kemarin yang saya contohkan. Kita tinggal sesuaikan aja di sini map to kolomnya. Kita memetakan itu, name ini diambilnya dari mana? Dari kolom ini, nama lengkap. Oke, ya, no problem. Next, file name, ini kita buat sama seperti kemarin. Sertifikat. Ya, supaya beda lah ya, karena kita mau naruhnya di folder yang sama, kita kasih aja form di sini ya. Untuk mencirikan dia dari Google Form. Oke. Oke, nah selanjutnya apa? Penciri supaya antar filenya beda. Sayangnya di sini kita nggak punya ID ya, nggak punya ID. Biasanya saya pakai email address. Ya lagi-lagi karena email address itu unik, tidak ada orang yang punya alamat email yang sama sedunia ini. Ya biasanya saya pakai ini, email address aja. Kalau kita pakai timestamp itu sebenarnya bisa juga. Timestamp ini kan waktu di mana si pengguna atau si partisipan itu mengisi form kita. Dan biasanya unik, kecil kemungkinan akan sama karena waktunya itu sampai ke detik ya atau milidetik gitu. Kecil sekali waktunya. Jadi pasti setiap orang akan beda, unik gitu ya. Tapi agak kurang enak dilihat karena ya tidak terbaca gitu
ya. Lebih enak kalau pakai alamat email. Ya, lebih bisa dibaca oleh manusia gitu ya. Oke, tipenya kita ganti jadi PDF lagi. Yang lain sudah oke. Next. Destination folder kita pilih. Kita samakan dengan yang kemarin aja ya. Ini ya. Oke, select. And then next. Dynamicnya kosong. Biarin. Set merge condition. Nah ini. Sorry. Ini biarin aja ya. Berikutnya. Nah ini share doc. Yes. Lalu PDF. Ini email. Email address tadi. Subjeknya. Ini kita samakan dengan yang sebelumnya. Ini ya, sertifikat seminar nasional, atau kalau mau disesuaikan silakan sesuaikan aja. Ini badan emailnya, kita copy dari sebelumnya. Oke, dan ini seperti biasa kita ganti. Kalau nggak mau takut salah ketik, ya udah ini tinggal diambil dari sini, diklik, dia otomatis ke copy, tinggal di paste di sini. Gitu caranya ya. Udah. Selesai, kita next. Nah, ini dia. Ini bedanya dengan yang skenario 2 kemarin. Kalau skenario 2 kita pakai nggak pakai form trigger ya. Kita pilih no di sini. Nah, sekarang kita pilih yes. Supaya nanti dia ke trigger begitu formnya diisi oleh peserta. Ya, you must enable trigger bla 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 bla. Ini klik yes aja. Oke, updating project triggers. Harusnya sih udah selesai ya. Oke, ini yang penting udah kepilih yes. Sekarang bisa kita save. Nah, sekarang Google Sheets kita sudah siap. Dia tinggal menunggu ada form yang masuk. Begitu form masuk, maka dia akan generate file PDF dan langsung dikirim ke peserta yang mengisi form. Kita coba sekarang ya. Oke, kita buka formnya di sini. Ini dia form kita tadi yang kita buat. Kita buka, preview aja. Sip. Nah, kita masukkan alamat email kita. Ya, misalnya alamat email saya di sini. Supaya nanti bisa kita lihat ya. Jadi alamat email untuk nyoba ini kita pakai alamat email real. Ini pakai nama saya aja. Udah ya, afiliasi ITB University. Oke, kalau mau kirim kopi dari respon ini bisa klik ini ya. Tapi itu opsional. Udah langsung klik submit aja. Kita coba dulu ya apakah sertifikatnya terkirim atau enggak. Submit. Oke. Nah, harusnya dia udah masuk ke sini. Oke, sudah masuk. Kita tunggu. Nah, dia langsung otomatis merge document starting. Kita lihat prosesnya secara otomatis langsung dikerjakan oleh AutoCAD. Ya. Oke, dokumen successfully created dan kita lihat hasilnya gimana ya. Oke, kita lihat previewnya di sini. Wah, ini dia udah jadi tuh. Ya, bla 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 bla, ini sudah sesuai dengan nama yang saya input tadi. Kita bisa juga lihat di sini bla 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 udah masuk, dan kita coba lihat dari sisi peserta apakah emailnya diterima dengan baik atau enggak ya. Kita coba login ke email saya yang tadi. Ini dia. Kita lihat apakah dari sisi peserta sudah cukup baik. Ya, ini dia email yang tadi dikirimkan. Kita coba buka. Inilah emailnya. Oke, namanya sudah benar dan body textnya sudah masuk. Dan kita lihat filenya ya. Nama filenya sudah cukup bagus ya. Sertifikat form. Nah, ini tadi yang kita buat. Lalu alamat email ya, .pdf. Kita coba lihat yuk. Dan ini dia hasilnya. Ya, jadi sudah sangat rapi sekali. Semua dikerjakan secara otomatis begitu peserta mengisi form presensi. Ya, gampang, kita nggak perlu repot. Semua dikerjakan secara otomatis. Kita tinggal monitor aja, gitu ya. Nah, biasanya saya monitornya dengan melihat ini aja nih. Apakah ada yang gagal atau enggak? Karena biasanya kalau gagal, dia akan muncul notifikasi di sini. Ya, kalau gagal ya udah. Nanti bisa kita tunda dulu. Bisa kita kirim lagi di begitu udah sepi gitu ya, udah sepi pengisian formnya ya, itu bisa kita susulkan, nggak masalah gitu teman-teman. Gimana, gampang ya? Gampang sekali ya. Memang kalau di sini boleh saya sebutkan kelemahan dari membuat form presensi dengan menggunakan Google Form ini, kita nggak bisa ngontrol apakah si peserta itu memang benar-benar ikut di acara kita atau tidak gitu ya. Itu di luar kontrol kita nggak bisa memastikan itu. Biasanya kalau
penyelenggara acara gitu agak sedikit strict dengan mewajibkan peserta mengupload screenshot dari Zoom meetingnya gitu, bukti bahwa mereka memang benar-benar ikut itu acara itu gitu. Ya itu terserah lah, banyak cara untuk itu ya, dan juga kebijakannya juga mungkin beda-beda. Ada yang ya udahlah isi aja formnya, nanti sertifikatnya kan langsung dikirim, kita nggak repot-repot juga gitu. Ada yang mikir gitu juga, ya macam-macam. Itu kembali lagi ke penyelenggara acaranya gitu ya. Segitu saja dulu mungkin, dan artinya video ini adalah video terakhir dari seri tutorial mengirimkan file sertifikat ke banyak alamat email secara otomatis. Ada 3 cara yang sudah saya berikan. Silakan dipilih cara mana yang lebih efektif, lebih gampang, lebih enak dilakukan. Semoga 3 tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan kalau memang ada yang perlu diperbaiki, ada trik lain yang barangkali lebih efektif, yuk kita berbagi. Silahkan tuliskan di kolom komentar, kita coba sama-sama belajar. Ya, dan tidak lupa juga kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa diklik like ya, dan juga klik subscribe supaya nanti saya makin semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.